Yonggu mengaku kepada Wang Jun jika dirinya adalah robot. Akan tetapi Wang Jun justru tidak percaya dan menganggap itu hanyalah adegan sebagai pemeran pengganti. Tiba-tiba manajer Wang Jun datang dan mereka pun menghentikan percakapan. Setelah momen ini, Wang Jun buru-buru menemui Dada, memperingatkan agar dia menjauhi Yonggu yang tidak jelas identitasnya. Sepulang kerja, Dada meminta izin kepada Yonggu untuk keluar sebentar. Boon mendadak dipanggil ke laboratorium. Tanpa sengaja, ia meletakkan tabletnya di atas meja. Selang beberapa waktu, Wang Jun datang dan ingin berbicara dengan Yonggu. Hanya saja robot itu melarang Wang Jun untuk mendekati ruang privasi Dada. Alhasil di lantai bawah, Wang Jun justru menemukan sebuah tablet. Ketika dihadapkan kepada Yonggu, ia baru sadar jika dia adalah robot. Tiba-tiba Dada pulang. Wang Jun melarangnya untuk mendekati Yonggu. Dada kemudian meyakinkan jika Yonggu berbeda dengan robot lainnya. Wang Jun merasa tidak habis pikir bagaimana sebuah robot memiliki perasaan. Lagi pula manusia bisa berubah sedangkan robot tidak. Jadi Wang Jun mewanti-wanti Dada untuk berhati-hati. Ketika sampai di laboratorium, Boon tidak menemukan tabletnya. Ia baru tersadar jika tabletnya tertinggal di rumah Dada. Saat ini Dada sedang sedih karena Wang Jun mengetahui rahasianya dan Yonggu bisa merasakannya. Boon datang, Yonggu memberitahu jika Wang Jun telah mengetahui jika dirinya robot. Di sisi lain, Wang Jun didekati Hwani juniornya. Berhubung dia menghina Dada, Wang Jun kemudian memukulnya. Ternyata peristiwa ini telah dirancang oleh Presiden Direktur GEM, di mana setelah kejadian ini ia mengundang para wartawan. Diperlihatkan Hwani kakinya patah dan tubuhnya penuh memar. Presiden Direktur GEM tidak mau kalah, ia juga menunjukkan sebuah foto ketika pernah dipukul oleh Wang Jun. Berita ini langsung tersebar hingga merusak reputasi Wang Jun. Alhasil, Wang Jun terpaksa memohon untuk menginap di rumah Dada sebab para reporter mengepung rumahnya. Sementara itu, salah satu kru laboratorium berkhianat dan memihak kepada Diana. Informasi mengenai Zero Nine yang ia tahu juga ia bocorkan. Tinggal satu rumah membuat Wang Jun dan Yonggu bersaing di hadapan Dada. Yonggu ternyata juga bisa makan, sedangkan Wang Jun dianggap tidak bisa bersikap seperti robot. Wang Jun lagi-lagi mendesak Dada untuk menjauhi Yonggu karena terlalu berbahaya. Wang Jun mengakui jika telah menyakiti Dada. Akan tetapi bukan berarti ia harus melampiaskannya kepada sebuah mesin. Wang Jun curiga jika Yonggu berotak mesum. Oleh karena itu, ia kemudian memeriksa kamarnya. Dada meminta maaf kepada Yonggu. Ia tidak bermaksud seperti ini. Yonggu memberitahu Wang Jun jika dia menyukai Dada. Begitu juga sebaliknya. Mendengar itu, Wang Jun semakin bingung. Karena berita media, Wang Jun cuti syuting. Wang Jun bertanya kepada Boon kenapa ia menciptakan robot seperti itu. Namun hanya sedikit informasi yang diberikan Boon. Wang Jun diberitahu manajernya kemungkinan mereka harus membayar denda sebab syuting ditunda dan beberapa pihak meminta ganti rugi. Sementara itu, di sisi lain, robot pesanan Diana datang. Diam-diam ia memesan robot tersebut langsung ke kantor pusat di Swiss tanpa melewati kantor Korea. Wang Jun mengintai Presiden Direktur GEM yang sedang memberikan keterangan kepada wartawan. Sepulang kerja, Dada sengaja mengajak Yonggu ke taman, sebab mereka tahu di rumah ada Wang Jun. Yonggu mengatakan kepada Dada jika dia merupakan cinta pertama. Sebelumnya, Kyuri mengatakan jika sangat beruntung yang mendapatkan cinta pertama. Ketika mereka berpelukan, Wang Jun melihatnya dari kejauhan. Tentu itu membuatnya patah hati hingga memutuskan untuk keluar dari rumah Dada. Akan tetapi ketika di depan apartemen, Wang Jun justru dihampiri oleh Diana. Dia kemudian diminta ikut Diana karena ada sesuatu yang ingin ia bicarakan. Yonggu meminta izin kepada Dada untuk mencari Wang Jun. Sementara itu, Wang Jun ditawari Diana bekerja sama, bahwa ia akan mendapatkan Dada, sementara Zero Nine akan kembali ke tangannya. Wang Jun dengan tegas menolak, lalu kemudian meminum minuman yang dihidangkan. Dan ketika akan pergi, tiba-tiba ia merasakan pusing. Minumannya ternyata dibubuhi obat bius.
Diana mengaktifkan Zero Ten yang ternyata wajahnya mirip dengan Wang Jun. Zero Ten kemudian dilepas ke rumah Dada. Tentu saja gadis itu merasakan keanehan. Wang Jun tidak seperti biasanya. Beruntung Yonggu cepat pulang. Hal itu membuat Zero Ten menarik diri. Zero Ten telah dimasukkan sistem data Wang Jun, tapi tetap saja ia diperingatkan bahwa jika identitasnya terbongkar, maka ia akan ditarik oleh pusat. Keesokan harinya, Zero Ten datang ke lokasi syuting. Hanya saja manajernya menyuruhnya untuk pergi saja karena banyak wartawan. Dada tahu betul jika luka pada Hua In hanyalah riasan semata. Berita ini memang sengaja disebar untuk menjatuhkan reputasi Wang Jun. Presiden Direktur GEM dibuat kaget dengan Wang Jun yang sangat sopan. Ia pun menganggap artisnya itu syok akibat berita di media. Wang Jun asli disekap Diana di rumahnya. Kini ia telah bangun dan berusaha melarikan diri. Wang Jun palsu akan menjalani syuting. Namun karena masih ada masalah, syuting kembali dibatalkan. Zero Ten sangat senang hingga kemudian menemui Dada dan mengajaknya kencan. Jonggu mengetahui jika dia Wang Jun palsu. Dan itu langsung terbukti ketika tangannya dipelintir olehnya. Ketua laboratorium meretas file dari Zero Ten. Para pembantu di rumah Diana ternyata ngefans berat dengan Wang Jun. Kesempatan itu dipakai mereka untuk meminta tanda tangan. Tapi Wang Jun menyarankan mereka agar mereka berfoto selfie saja. Di saat mereka lengah, ia memanfaatkan handphone tersebut untuk mengirimkan pesan kepada Yonggu. Di saat yang bersamaan, ketua laboratorium memberitahu Bowon bahwa Diana memesan Zero Ten langsung dari pusat. Diam-diam, Dada memata-matai Presiden Direktur GEM dan Hua In. Dari situ ditemukan fakta jika memang benar Wang Jun memukul Hua In. Tapi itu demi membela dirinya. Sesampainya di depan rumah, Dada sudah ditunggu oleh Zero Ten. Ia kemudian dijanjikan pergi ke suatu tempat yang indah. Sementara itu, Yonggu mengobrak-abrik rumah Diana dan bertemu dengan Wang Jun. Hanya saja mereka kemudian kepergok oleh Diana. Yonggu diancam akan dibocorkan identitasnya. Yonggu memutuskan untuk tetap tinggal, asalkan Wang Jun dibebaskan. Diana memberitahu jika Dada kini dalam bahaya. Yonggu ternyata sudah menyiapkan sebuah kertas yang ia selipkan di tangannya. Ia lalu berpura-pura bersalaman dengan Wang Jun untuk memberikan pesan tersebut. Yonggu sudah mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk meminta bantuan Bowon untuk mematikan listrik. Saat itulah Yonggu berhasil melarikan diri hingga menemui Bowon dan mengajaknya untuk menyelamatkan Dada. Sementara itu Dada sudah curiga Wang Jun mengajaknya ke sebuah hutan. Di situ ia baru sadar jika bersama Wang Jun palsu. Sedangkan Wang Jun yang asli baru datang dan memberitahu Dada jika orang yang dihadapannya adalah robot. Wang Jun ingin menyelamatkan Dada, akan tetapi ia justru dicekik oleh Zero Ten. Dada baru sadar jika Zero Ten sebuah robot. Mengetahui hal itu, Dada kemudian menciumnya. Tiba-tiba Zero Ten memanggil Dada sebagai pacar. Yonggu yang baru datang pun cemburu. Karena telah ketahuan identitasnya, Zero Ten kemudian ditarik pusat. Diana tidak menyerah, ia masih menawarkan kerjasama dengan Wang Jun. Tapi Wang Jun sudah tidak memperdulikannya lagi. Ia hanya ingin mendapatkan Dada dengan perasaan. Wang Jun kembali menasihati Dada agar meninggalkan Yonggu. Peristiwa semalam sebagai buktinya. Robot terkadang bertindak tidak terkendali. Bisa jadi Yonggu akan menyakiti Dada. Mengetahui Dada tidak mendengarkan ucapannya, Wang Jun kemudian memikirkan cara baru untuk memisahkan antara robot tersebut dengan Dada. Diberitakan di internet, pemeran Alphago yaitu Wang Jun diganti oleh Hua In. Dada dan Yonggu akhirnya membongkar kebohongan Hua In. Hal itu membuat reputasi Wang Jun kembali naik. Meskipun begitu, Wang Jun tetap tidak senang dan terus kepikiran bagaimana memisahkan Dada dengan Yonggu. Hingga akhirnya Wang Jun bertanya kepada Bowon, apakah benar jika identitas Yonggu terbongkar ia akan ditarik pusat. Setelah mendapatkan jawaban, Wang Jun menghubungi manajernya untuk mengumpulkan wartawan. Bowon khawatir jika Wang Jun mengungkap identitas asli Yonggu. Ia kemudian mencari Dada untuk memberitahukan hal ini.
Dada pun ikut kaget hingga kemudian mencari Wang Jun. Setelah bertemu, ia pun memohon agar Wang Jun tidak melakukan ini. Tak lama berselang, Wang Jun keluar untuk menemui wartawan. Namun ternyata Wang Jun berubah pikiran. Ia justru menceritakan kehidupan percintaannya, bahwa selama 7 tahun ini ia menjalin hubungan diam-diam dengan penata rias yang bernama Om Dada. Nah, gimana? Semakin rumit aja kan? Jangan lupa tonton kelanjutannya hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.